pemilu dimaknai sebagai kesempatan untuk bargaining ya. Oke. Sehingga ada istilah ya ono wek ya obos. Itu kalau istilahnya itu nggak ada uang tidak nyoblos. Nah itu jangan. Halo Tribuners, berjumpa lagi bersama saya Lin, kali ini di program Tribun Topik. Pada kesempatan ini saya sedang berada di kantor Diskominfo Kabupaten Jepara dan telah bersama kita semua ada Bapak Arief Darmawan selaku Kepala Diskominfo Kabupaten Jepara. Halo ya, Pak Arief. Halo juga Mbak Lin. Kabarnya gimana Pak? Alhamdulillah sehat dan semangat. Sehat, semangat terus. Ya. Sibuk apa nih Pak? Ya, ini awal tahun, meski awal tahun 2024 kita sudah mulai start ya. Terutama banyak hal, agenda-agenda prioritas yang mulai kita kerjakan, antara lain kita masuk dalam tim DES untuk pemilu di Kabupaten Jepara. Nah, kita salah satu komponen yang akan ikut mendukung sukses penyelenggaraan pemilu, utamanya di Kabupaten Jepara. Oke. Itu Mbak Ellen kira-kira. Oke, ya. Berarti agak sibuk nih ya Pak, Bapak mempersiapkan pemilu ini, menjelang pemilu? Ya, kita sebagai supporting system ya, jadi Diskominfo sebagai sistem supporting system dalam sukses penyelenggaraan pemilu, khususnya di bidang diseminasi informasi. Ya. Bagaimana agar pemilu ini sukses, kan ada beberapa parameter ya, antara lain soal partisipasi masyarakat atau yang mempunyai hak pilih. Ini menjadi salah satu ukuran sukses pemilu. Yang kedua, indikator sukses pemilu yang lain adalah bagaimana dalam pelaksanaan pemilu ini selain jurdil juga aman, nyaman, dan kondusif Mbak Elin. Ini jadi tugas bersama dan bagaimana Diskominfo bisa mensosialisasi dan mendiseminasi sukses pemilu ini ke semua lapisan warga masyarakat. Oke. Itu kira-kira. Baik, tapi sebelum itu Pak, sebelum kita ngebahas tentang peran Kominfo Kabupaten Jepara dalam pemilu 2024, saya ingin tanya dulu, ini pakaian adat Jepara kah? Atau ini sebenarnya ini pakaian apa nih Pak? Boleh dijelaskan ke Tribuners? Mungkin masih asing nih Tribuners, ada yang mungkin yang belum tahu. Mbak Elin, makasih. Jadi kenapa pada hari ini, tanggal 10 Januari 2024, kami dan jajaran pegawai atau ASN di Pemkab Jepara memakai pakaian yang berbeda. Jadi memang sudah ada SK Bupati, di mana dalam SK tersebut mengatur setiap tanggal 10, setiap bulannya itu jajaran pegawai di Pemkab Jepara mesti memakai baju adat Jepara. Nah, seperti ini baju adat Jepara. Jadi yang ibu-ibu itu berkebaya, yang laki-laki seperti saya ini memakai baju adat seperti ini. Mulai ada penutup kepalanya, ada mulai di bawah ini ada kayak sarung ya. Ini merupakan baju adat Jepara atau kearifan lokal yang dikembangkan oleh Pemkab Jepara. Di samping kearifan lokal, ini juga bermaksud mengangkat potensi lokal, dalam hal ini tenun troso. Jadi Jepara dikenal sebagai penghasil tenun troso. Ada sentra tenun, yaitu Desa Troso di Kecamatan Pecangaan. Ini satu kawasan yang memang di desa itu khusus warganya banyak yang memproduksi atau beraktivitas di bidang pembuatan dan produksi serta pemasaran tenun troso. Jadi kalau dari arah Semarang misalnya mau masuk ke kota Jepara, ini ada sentra tenun troso, Desa Troso. Nah, ini luar biasa efeknya memang setelah adanya kebijakan dari Pemkab Jepara yang mewajibkan pegawai untuk memakai pakaian adat dengan bahan tenun troso ini secara signifikan bisa mengangkat potensi lokal, dan troso ini juga dikenal sebagai salah satu desa wisata yang ada di Kabupaten Jepara. Jadi sebagai destinasi wisata, ini troso juga menarik. Misalnya warga masyarakat troso ini kan memproduksi tenun dengan ATBM ya, alat tenun bukan mesin. Jadi
mungkin wisatawan baik domestik maupun mancanegara ini bisa melihat secara langsung proses produksi sebuah dari bahan benang itu bisa berproses menjadi kain seperti troso ini. Itu Mbak Elin kira-kira. Oke, luar biasa. Buat Tribuners nih mungkin yang pengen jalan-jalan ke Jepara bisa meluangkan waktu ke Desa ke Desa Troso Troso ya, bisa melihat langsung proses produksi. Ya, atau mungkin mau belanja-belanja. Ya. Motifnya unik-unik dan bagus-bagus Tribuners. Saya Banyak juga sekali suka. pilihan ya. Mulai variasi corak, motif, warna, dan tentu harga. Harganya? Harga ya, mulai harga misalnya 100.000 misalnya sampai jutaan tersedia di sana. Nah, boleh dicoba nih buat Boleh, Tribuners yang berkunjung ke Jepara. Balik lagi ke topik Pak terkait dengan peran Diskominfo untuk pemilu 2024. Sebenarnya Diskominfo di Kabupaten Jepara ini untuk pemilu 2024 ini perannya apa nih Pak? Ya, tadi saya sampaikan bahwa kita supporting system ya untuk sukses pemilu. Jadi memang salah satu agenda yang terutama menjadi catatan kami adalah bahwa dari sebuah penelitian ini kan menyebutkan bahwa soal hoax ini ya, atau berita bohong atau ujaran kebencian itu eskalasinya akan lebih meningkat ketika memasuki tahun politik. Betul sekali. Nah, ini tugas kita bersama bagaimana agar ujaran-ujaran hoax, berita-berita bohong, ujaran-ujaran kebencian ini tidak mereduksi ya, tidak mengganggu perjalanan pesta demokrasi yang nanti akan kita laksanakan di tahun 2024, tepatnya nanti 14 Februari bersama dengan Hari Valentine ya. Tentu Mbak Elin mungkin sudah mencatat itu, bersamaan dengan Hari Valentine, Hari Kasih Sayang lah. Sudah semestinya karena ini pesta demokrasi, yang namanya pesta ini mestinya kita harus mengikuti dengan riang gembira begitu ya, dengan senang. Jangan justru pesta demokrasi ini kita reduksi, kita kotori dengan misalnya ujaran kebencian, berita hoax, saling menyerang, misalnya pendukung satu dengan pendukung yang lain. Ini jangan sampai lah. Kita berkontribusi bagaimana pesta demokrasi yang ikut menentukan perjalanan bangsa ini ke depan bisa berjalan dengan aman, nyaman, dan lancar seperti itu. Dan ini memang butuh partisipasi dari semua elemen masyarakat, semua pihak Mbak Elin. Ya, disitulah Diskominfo mencoba ikut mengajak partisipasi masyarakat bisa ikut mensukseskan pesta demokrasi. Ya, saya setuju dengan itu. Pesta demokrasi nggak boleh gontok-gontokan. Karena pesta namanya pesta harus bahagia semua, riang gembira. Tapi Pak, tadi sempat disebutkan salah satu yang diantisipasi dari Diskominfo adanya hoax nih. Nah, dari upaya apa yang dilakukan dari Diskominfo sendiri untuk menekan adanya hoax ini, Pak? Terutama di Kabupaten Jepara nih. Seperti Mbak apa? Elin, makasih. Jadi Diskominfo lewat kita mengelola beberapa kanal untuk sosialisasi dan media sosial, juga radio. Jadi kita mencoba memanfaatkan, mengoptimalkan fungsi-fungsi saluran komunikasi itu sebagai media untuk kita mensosialisasikan, kita membuat satu pengumuman-pengumuman yang mana kita mengajak warga masyarakat pertama untuk tidak mudah termakan hasutan, tidak mudah termakan hoax. Ini kan problemnya kita saat ini di era digital ini, karena kita ingin dinilai sebagai orang yang serba tahu, yang paling tahu lebih dulu, itu kita kadang banyak misalnya men-share satu berita, video, atau mungkin foto tanpa kita klarifikasi dulu, tanpa kita sharing dulu, kita buru-buru mengunggah atau menyebarkan video, berita, atau mungkin foto itu ke grup-grup, misalnya grup WA, misalnya tanpa kita klarifikasi. Padahal sebetulnya idealnya sebelum kita mengunggah berita, kita melakukan sharing, kita filter, kita seleksi dulu apakah berita itu berita yang berdasarkan fakta, atau memang berita itu sengaja diproduksi untuk misalnya mengganggu
netizen misalnya dengan ujaran-ujaran kebencian. Banyak sekali kita saksikan di grup itu, misalnya ada video-video yang banyak sekali editan. Kalau kita lebih cermati ya, sebetulnya itu tidak satu video utuh, tapi banyak-banyak editan. Sehingga kadang mungkin dengan satu maksud dan tendensi tertentu, video itu memang dibuat untuk misalnya mempengaruhi orang lain dengan tujuan tertentu, misalnya mendiskreditkan seorang calon. Nah, itu memang kita butuh kedewasaan untuk itu ya. Nah, di sana Diskominfo Kabupaten Jepara memang menggalakkan sosialisasi misalnya kepada masyarakat. Kita mulai tahun 2023 mulai pertengahan tahun ini kita mulai intens melakukan sosialisasi misalnya bertemu dengan kelompok-kelompok masyarakat untuk kita edukasi tentang pentingnya literasi media sosial ya Mbak. Literasi media sosial, bahwa kita sampaikan tidak semuanya yang ada di media sosial itu benar. Oke. Berdasarkan penelitian juga, ternyata hoax itu kan memang paling banyak di media sosial ya. Kalau di media-media mainstream misalnya seperti koran, TV, itu kita pastikan, kita yakin bahwa kinerja pemberitaan teman-teman reporter di sini sudah mulai tahapan-tahapan yang clear ya, on the track lah begitu. Misalnya mulai ada filter, ada koreksi dari redaksi, misalnya dari redaktur di sana. Itu saya yakin pastikan lebih aman dari berita-berita hoax ya, karena mekanisme kinerja pemberitaan di media mainstream misalnya, saya pastikan sudah mulai tahapan-tahapan. Lah, kalau media sosial itu kan satu orang bisa mulai dia mencari berita, menulis, memproduksi, mengunggah sendiri tanpa tidak ada kontrol itu tidak ada yang mengontrol, tidak ada yang mengoreksi. Ya, itu kan sangat rawan terhadap satu kebenaran dalam berita-berita itu, apalagi memang misalnya kalau berita itu memang diproduksi untuk maksud tujuan tertentu. Kalau kita kita sadari bahwa satu fakta berdasarkan data ini kan dari 275 juta jiwa lebih penduduk Indonesia saat ini kan 78% sudah terhubung dengan internet. Luar biasa ini. Indonesia termasuk salah satu negara di mana penduduknya sangat besar ketergantungan terhadap internet. Artinya kalau mungkin Mbak Elin kalau mungkin akan lebih bingung kehabisan kuota daripada mungkin bingung belum makan siang. Betul. Ya, jadi seperti itu ya. Betul-betul. Sekarang ini satu potret, gitu. potret kita pada umumnya. Potret kita hari ini seperti itu, memang realitanya. Realitanya bahwa kuota menjadi kebutuhan primer ya, mungkin sekarang ya. Menjadi kebutuhan primer. Karena tadi saya sampaikan, dan waktu yang dihabiskan oleh warga negara Indonesia, oleh netizen di Indonesia itu ternyata rata-rata luar biasa loh, 7 jam dalam sehari ya, paling banyak itu, luar biasa. Luar biasa. Indonesia mungkin 10 besar negara yang pemanfaatan waktunya untuk penggunaan internet dan media sosial ini. Jadi memang pangsa pasar ya yang besar untuk jaringan internet ini kota di Indonesia. Ya. Baik, berarti bisa dibilang Diskominfo mensosialisasikan bahwa ketika ada dapat informasi atau berita memastikan itu hoax atau enggak, bisa di cross check, kemudian sosialisasinya lewat media-media mainstream, lewat radio seperti itu Pak, lewat koran, kemudian lewat media massa, apakah juga memanfaatkan Pak untuk sosialisasi itu? Ya, saya sampaikan dalam kesempatan seperti ini juga kami harapkan bisa menjadi salah satu timing ya, momentum kita untuk menyampaikan soal edukasi dan literasi media sosial, bahwa kesadaran kita untuk pemanfaatan media-media sosial itu sebenarnya banyak hal positif yang bisa kita eksplor ya di media sosial. Jadi kalau sementara ini kita lebih banyak dicemaskan media sosial soal misalnya pornografi, kemudian hoax, kemudian soal
judi online misalnya atau pinjol ya. Iya. Ini kan yang keresahan-keresahan yang menyertai tumbuhnya media sosial. Padahal sebetulnya banyak sekali hal-hal positif yang bisa kita manfaatkan dari media sosial. Ada cerita teman saya juga yang aktif pemasaran tenun troso ini, mahasiswa fresh graduate ya, itu dia sukses karena bisa marketing secara online untuk tenun troso, ekspor. Itu teman saya itu luar biasa, masih muda, dia beraktivitas pemasaran secara online, memanfaatkan media sosial untuk pemasaran tenun troso. Iya, luar biasa. Juga masih ada success story, misalnya pemasaran online yang produk khas Jepara, mebel ukir, misalnya juga ada beberapa teman yang bisa memanfaatkan media sosial ini mengeksplor hal-hal positif, karena memang banyak hal positif juga yang bisa kita gali dari media sosial ini, Mbak Elin. Baik, Pak, kembali ke topik lagi, Diskominfo, peran Diskominfo untuk pemilu 2024. Tadi seperti disebutkan media sosial menjadi salah satu media untuk sosialisasi dan lain sebagainya. Nah, berkaitan dengan pelanggaran pemilu nih Pak, banyak kadang terjadi pelanggaran pemilu yang dilakukan melalui media sosial. Apakah Diskominfo bekerja sama juga dengan mungkin dari Bawaslu atau KPU ketika ada pelanggaran-pelanggaran seperti itu untuk menindaklanjuti, Pak? Ya, jadi yang benar kita juga masuk tim dalam itu. Ini secara struktur mulai dari pusat, mulai dari KPU, Bawaslu RI, bekerjasama dengan Kementerian Kominfo, breakdown secara struktur ke bawah juga mulai provinsi, kabupaten, kota, juga ada tim untuk cyber media sosial ya. Jadi ada semacam relawan untuk ikut membantu istilahnya mengawasi peredaran konten di media sosial seperti apa. Jadi memang dalam catatan Kementerian Kominfo juga sudah banyak sekali pelanggaran-pelanggaran terkait konten di media sosial terkait dengan mungkin pemilu ini ya, mulai kampanye, mungkin hal-hal yang lain terkait dengan dukungan untuk pelaksanaan pemilu sudah banyak yang ditangani oleh Kementerian Kominfo. Yaitu bisa laporan dari bawah, misalnya dari provinsi, mulai provinsi dan juga di kabupaten kota. Dan ini yang perlu menjadi kesadaran kita bersama. Saat ini sudah ada undang-undang tentang ITE ya, informasi dan transaksi elektronik. Ini menjadi satu catatan karena di undang-undang itu kalau kita bicara mengenai sanksi, kan ada sanksi pidana yang juga cukup kalau kita jeli. Selain sanksi pidana juga ada denda. Dendanya juga cukup besar itu. Misalnya itu maksimal 1 miliar. Misalnya pidananya juga kurungan. Ini juga menjadi catatan bersama bahwa sudah ada frame atau rambu-rambu yang menjadi koridor bagaimana kita beraktivitas dengan hati-hati dalam pemanfaatan media sosial. Oke, intinya dari Diskominfo tetap bekerja sama dengan Bawaslu maupun KPU dan pihak terkait ketika ada pelanggaran-pelanggaran pemilu seperti itu ya Pak ya? Ya. Baik, kemudian nih Pak, ini kan pemilu kan ini baru mulai dari Diskominfo sendiri. Bertugas apa nih Pak? Sebelum pemilu ini dimulai, nanti kan ada ketika pemilu berlangsung nih, kemudian pasca. Dan sebelum pemilu dimulai dari Diskominfo sendiri ini, tugasnya mengawal pemilu untuk apa aja nih Pak? Ya, terima kasih Mbak Elu. Jadi kita memang bertugas untuk mengawal pesta demokrasi ini. Tadi saya sampaikan soal partisipasi masyarakat. Jadi indikator sukses pemilu ini antara lain adalah soal partisipasi ya. Bagaimana pemilih ini berkesadaran untuk menggunakan hak pilihnya nanti pada hari H ikut nyoblos. Nah, kita harapkan partisipasi masyarakat ini akan meningkat karena ini merupakan indikator yang konkret ini soal partisipasi masyarakat. Kita harapkan dari penyelenggaraan pemilu ke pemilu akan terus meningkat. Dan yang kedua, Kominfo juga berkepentingan bagaimana agar pesta demokrasi ini bisa berjalan, bisa berlangsung dengan sukses, aman, nyaman, dan tidak ada
ekses ya, sukses tanpa ekses, tanpa ada kejadian-kejadian yang bisa menjadi potensi mengganggu disintegrasi. Artinya lebih dari sukses pemilu, di sana ada persatuan dan kesatuan. Sebagai nation, sebagai anak bangsa, kita boleh berbeda pilihan, boleh berbeda pandangan, tapi lebih penting di atas itu adalah soal persatuan dan kesatuan harus tetap kita jaga. Betul. Bahasa yang lebih simple, NKRI harga mati. Iya, NKRI harga mati. Iya. Betul sekali. Jangan sampai pemilu nantinya memecah belah kita semua gitu ya Pak ya. Kemudian Pak, kalau ini Pak terkait dengan saat pemilu berlangsung sendiri Pak. Kalau sebelum pemilu kan berarti banyak yang dilakukan seperti sosialisasi, yuk jangan golput, yuk gunakan hak pilihnya. Kalau saat pemilu, Diskominfo tugasnya apa nih Pak? Iya, istilahnya kita akan tetap woro-woro. Tetap woro-woro. Ya, menyadarkan gini, ada semacam apatisme di masyarakat yang harus kita sadarkan. Pemilu dimaknai sebagai kesempatan untuk bargaining ya. Oke. Sehingga ada istilah ya ono wek ya obos. Itu kalau istilahnya itu nggak ada uang tidak nyoblos. Nah itu jangan kita menggadekan suara kita untuk taruhlah misalnya 100.000 gitu ya. Mohon maaf ini. Nah kalau kita bagi 100.000 kita bagi 5 tahun itu berapa sih nilainya sih? Sedikit banget. Ya, kan boleh dikatakan tidak ada nilainya. Nah, monggo jangan kita reduksi, jangan kita jadikan pemilu ini sebagai ajang untuk bargaining ya, karena suara kita akan menentukan perjalanan bangsa kita ini ke depan. Sukses atau tidaknya pemilu, kita ikut berkontribusi di sana. Dan bahwa pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang baik yang akan kita pilih, siapapun mereka misalnya, yang terpilih oleh suara mayoritas, itu artinya pemimpin kita yang perlu kita dukung. Program-programnya. Itu. Tentu kita harapkan pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang baik, yang terbaik, siapapun nanti yang terpilih kita. Ya. Betul sekali. Berarti bisa dibilang sebelum pemilu Diskominfo woro-woro, bertugas woro-woro, saat berlangsung pemilu pun masih bertugas sama, bahkan sampai pasca nih Pak, bisa dibilang seperti itu. Mensosialisasikan seperti dari yuk jangan golput, kemudian gunakan pasca pemilu yang perlu kita cermati ini kan terjadi polarisasi ya. Terjadi polarisasi antar pendukung. Ini kan mesti kita sadarkan setelah pesta ya selesai kita nanti yang lebih penting kita kembali beraktivitas di bidang kita masing-masing untuk bisa menjalankan tugas kita masing-masing dengan baik. Itulah simpelnya gitu. Ketika selesai kembali lagi. Ya, pesta selesai. Tidak ada pesta yang tidak usai toh. Iya, mesti benar ada, sekali. Pesta ada waktunya. Dan perlu digarisbawahi juga pesta itu harus senang-senang, nggak boleh gontok-gontokan. Ya, itu. Ya. Baik, Pak. Kalau terkait netralitas ASN sendiri, Pak, bisa dijelaskan seperti apa nih, Pak, terkait pemilu ini? Jadi dari sisi regulasi sudah jelas sekali aturan-aturan untuk netralitas ASN, termasuk di Kabupaten Jepara, pimpinan kami, Pak PJ Bupati, Pak Sekretaris Daerah, dan unsur Forkopimda ya, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, juga sering menyampaikan soal netralitas pegawai atau ASN. Sebab di kultur kita yang masih kultur primordial ini, boleh dikatakan ASN mempunyai posisi yang cukup diperhitungkan gitu ya di tengah masyarakat, menjadi rujukan gitu untuk warga masyarakat. Nah, ini bisa menjadi contoh, artinya kita harapkan ASN bisa memberikan contoh yang baik soal misalnya netralitas. Jangan sampailah ASN ikut mendukung seorang calon misalnya, apalagi secara demonstratif, vulgar, di forum terbuka mendukung calon itu ya. Baik. Ya.
Oke, berarti pentingnya ASN itu untuk bersikap netral nih ya Pak ya di pemilu 2024. Gak boleh dukung secara terang-terangan paslon ini itu Betul. gak boleh ya Nggak Pak boleh. ya. Oke, Haram. baik. Haram, bahkan haram Tribuners gak boleh pokoknya. Ya, tidak Oke. boleh ya. Pak, itu ada sanksinya itu. Sanksinya apa nih Pak? Ya ada sanksi teguran tertulis ya paling enggak tergantung nanti ada levelnya. Kalau sampai ya mungkin kena sanksi disipliner ya. Oke, banyak sanksi menunggu untuk para ASN yang tidak netral dalam pemilu 2024, Ya. mohon maaf. Ya. Nih Tribuners harus benar-benar digarisbawahi nih. Oke, terakhir Pak, ada pesan apa yang disampaikan nggak ke Tribuners nih? Apalagi buat teman-teman Tribuners pemilih pemula nih, pemilih muda nih yang baru aja mau nyoblos, yang mau menggunakan hak suaranya, boleh disampaikan Pak? Baik, ya untuk Tribuners ya, apalagi pemilih-pemilih milenial ini kami penitip pesan bahwa masa depan bangsa para Tribuners milenial ini ikut menentukan. Untuk itu saya yakin Tribuners dari generasi milenial sudah mempunyai cukup referensi, kecerdasan untuk menentukan pilihan yang terbaik yang dipilih menurut referensi masing-masing. Lebih penting dari itu, Tribuners dari kaum muda utamanya untuk tetap menjaga kekompakan, persatuan, jaga iklim kebersamaan. Jangan sampai misalnya antar komunitas terjadi beda pilihan menjadi sumber perpecahan. Jangan sampai. Itu kalau istilah Jawa itu ada satu istilah yang bagus yaitu cerah agawe bubrah. Cerah itu kalau kita tidak kompak itu akan pecah, akan menjadi bubar. Kita maknai persatuan dan kesatuan ini menjadi unsur yang penting untuk kita bisa beraktivitas dengan baik. Bayangkan kalau kita bekerja tapi kondisinya tidak mendukung, suasana tidak aman, tentu kita tidak bisa bekerja dengan nyaman. Baik. Itu Tribuners untuk bisa tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Baik, begitu Tribuners tetap jaga persatuan dan kesatuan di pemilu 2024 nanti. Jangan sampai pesta demokrasi bukan jadi pesta lagi, malah gontok-gontokan dan kita agak bahagia gitu ya Pak. Saya yakin Tribuners kaum muda sangat cerdas lah, sudah cerdas. Kesadaran politiknya sudah tumbuh dengan baik. Iya, baik. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Atas waktunya telah hadir di Tribun Topik kali juga, ini. Sehat selalu dan sukses selalu buat Bapak. Semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih. Untuk Indonesia yang lebih baik. Untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Oke Tribuners, itu tadi obrolan kita dengan Kepala Diskominfo Kabupaten Jepara, Bapak Arif Darmawan. Terima kasih telah menyaksikan Tribun Topik edisi kali ini. Saya Elin pamit undur diri dan sampai jumpa.